Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Dika Project. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang Relational Database Management System pada SQL Server. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini atau video tutorial kali ini, jangan lupa like, share, and comment di channel dan juga subscribe ya. Jangan lupa. Thank you and enjoy the video. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang Entity Relationship Model, Design Database, Transformation ER ke Table, habis itu menormalisasi dari ERD yang telah kita buat. Nah, sebelum kita membahas tentang normalisasi, kita harus lebih mengetahui terlebih dahulu tentang RDBMS itu apa sih. Database atau basis data memiliki pengertian sederhana, yaitu kumpulan dari tabel. Satu tabel merepresentasikan suatu entitas tertentu. Nah, suatu entitas terdiri dari atribut. Nah, sedangkan RDBMS adalah Relational Database Management System, yang mana software untuk mengelola data dalam jumlah yang besar dan juga dapat melakukan manipulasi data dengan lebih mudah. Nah, contoh aplikasi RDBMS ini adalah PostgreSQL, MySQL, terus SQL Server, dan juga Oracle, dan juga ada yang lainnya. Nah, tujuannya untuk apa sih RDBMS? Untuk datanya tersimpan dengan lebih terorganisir. Itu tujuannya. Sedangkan cara untuk pembuatan RDBMS itu ada dua. Itu pertama dengan cara top down dan bottom up. Nah, kalau bottom up itu apa sih? Bottom up itu maksudnya top down itu adalah yakni metode pembuatan DBMS yang melalui proses perancangan terlebih dahulu, seperti pembuatan ERD. Sedangkan kalau yang bottom to up itu adalah metode pembuatan RDBMS tanpa melalui proses perancangan terlebih dahulu. Namun proses perancangannya dapat saja dilakukan jika dibutuhkan. Jadi kalau yang ini, yang penting kita udah buat build dulu, tapi kalau ada penambahan kayak relasi-relasinya itu bisa disesuaikan dengan yang kita kerjakan. Nah, contohnya proses mentransformasikan database dari sistem klasik yang hanya menggunakan flat file menjadi RDBMS yang integratif dan sistematif. Nah, manfaatnya ini bisa kalian baca sendiri. Dan juga ini selanjutnya ada Entity Relationship Model. Apa sih itu? Model konseptual dalam perancangan database yang didasarkan kepada konsep nyata yang memiliki objek yang saling berelasi satu sama lain. ER model digambarkan dalam bentuk ERD atau disingkat dengan ERD. ER diagram atau biasa disebut dengan ERD. Nah, contoh kasus di sini adalah kita menggunakan database pegawai, terus yang mana di dalamnya itu ada pegawai, absen, gaji pokok, golongan, unit kerja, dan jabatan. Nah, selanjutnya menentukan komponen setiap entitas. Komponen entitas dalam ERD disebut dengan atribut. Dari setiap atribut dalam sebuah entitas dapat dipilih atribut pembeda atau key-nya atau primary key biasa disebut. Nah, ini contoh dari ERD model yang mana yang pegawai tadi. Nah, selanjutnya adalah relasi. Ini pengertian dari gambar-gambar dari ERD yang kita gambarkan. Nah, langsung ke materi intinya, itu mentransformasikan ERD ke table dan juga normalisasi. Nah, ini transformasikan itu dari ERD ke table. ERD yang kita buat, kita transformasikan menjadi table seperti ini. Sedangkan untuk normalisasinya, contohnya seperti ini. Maksudnya pengertiannya adalah normalisasi merupakan proses pengelompokan elemen data menjadi tabel yang menunjukkan entitas sekaligus relasinya. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya insertion anomaly, deletion anomaly, dan update anomaly. Nah, maksudnya insert anomaly, delete anomaly, dan update anomaly apa sih? Kalau insert anomaly itu merupakan kesalahan penambahan data ke dalam database. Yang mana database yang belum normal, penambahan data pada sebuah table memungkinkan terjadinya penambahan data yang pada tabel lainnya. Nah, kalau yang delete dan update itu sesuai dengan artinya. Arti dari kosakata delete dan update. Kalau delete itu adalah menghapus, sedangkan kalau update itu mengubah gitu. Jadi pengertiannya tinggal disesuaikan dengan kata penambahan dengan kata penghapusan ataupun perubahan seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita akan mencoba menjabarkan atau membuat bentuk normalisasi pada data table yang telah kita urutkan tadi atau kita telah buat dari ERD tadi. Pertama adalah sebelum kita menormalisasikan, pastikan kalau ingin syaratnya menjadi satuan F adalah pastikan tabel yang kita ingin normalisasi itu belum normal. Makanya kita normalisasi. Nah, syarat dari atau rules dari 1NF atau normalisasi bentuk pertama adalah tidak ada baris data yang terduplikat atau berulang dalam table. Nah, selanjutnya syarat kedua adalah setiap sel memiliki nilai tunggal, artinya tidak ada perulangan. Data dalam kolom memiliki tipe data yang sejenis. Itu rules supaya menjadi satu NF. Nah, ini contohnya. Contoh ini adalah
belum normal 1NF-nya kayak gini. Contohnya di sini ada data Zenmalik NIP-nya itu masih nyatu nih. Per row-nya itu atau barisnya itu masih nyatu, masih ke merger. Nah, di bentuk pertama itu hukum wajibnya setiap row atau baris memiliki satu value, nggak boleh duplikat kayak gini atau ke merger kayak gini, nggak boleh. Jadi harus terpisah. Intinya kalau normal bentuk pertama, setiap row atau setiap baris itu tidak boleh ke merger antar barisnya, seperti itu. Nah, ini yang belum bentuk pertama adalah dari NIP sampai jabatan. Sisanya itu sudah bentuk pertama. Maka dari itu kita buat normalisasi seperti ini. Nah, yang baris yang sebelumnya ke merger dipisah menjadi baris masing-masing atau row masing-masing. Setelah itu ini sudah termasuk bentuk pertama karena setiap baris memiliki entitasnya sendiri, memiliki atributnya sendiri-sendiri atau value-nya sendiri-sendiri, tanpa harus diwakili oleh baris lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini sudah bentuk normalisasi tapi belum normal karena masih rancu kan, dilihatnya kayak gini masih jelek kan, maka dari itu kita bentuk normalisasi bentuk kedua. Nah, rules dari bentuk normalisasi kedua adalah tabel yang sebelumnya itu harus sudah berbentuk normalisasi bentuk pertama. Nah, semua atribut yang bukan key bergantung pada atribut kunci dalam table. Jadi yang atribut bukan composite key, maka dia harus bergantung pada composite key-nya itu, dan juga composite key-nya akan dijadikan akan ditandai atau direferensikan bisa menjadikan primary key nantinya. Tujuannya untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Nah, ini 2NF-nya belum. Nah, untuk menjadi 2NF gimana? Setiap yang menjadi composite key atau menjadi calon dari primary key ditandai seperti ini. Ini di yang pertama kita tandain itu di tempat yang NIP nama jabatan. Nah, untuk yang di tempat kedua itu ada di kode kalian karena dia berdasarkan ada composite key-nya. Apabila sudah ditandai seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Jadi ada dua composite key, yaitu di NIP dan di kode kalian. Nah, ini termasuk sudah bentuk normalisasi bentuk kedua. Jika ingin menjadikan normalisasi bentuk terakhir atau ketiga atau biar normal, nah suatu tabel dikatakan dalam bentuk normal ketiga apabila tabel berada pada bentuk normalisasi kedua. Dan yang terakhir adalah setiap atribut yang bukan key memiliki ketergantungan transitif terhadap primary key. Contohnya dari yang ini kan NIP ini nama ini bergantung pada key yang ada di NIP, sedangkan kalian juga bergantung pada kode kalian. Maka dari itu tidak boleh syarat dari 3NF itu tidak boleh menyatu seperti ini. Maka dari itu dari satu table ini kita bisa menjadi dua berdasarkan komposit yang kita sudah tandai. Maka hasilnya seperti ini. Nah, maka hasil normalisasinya seperti ini karena di 3NF tidak boleh ada satu table yang memiliki primary key lebih dari satu. Maka dari itu kita bisa menjadi yang composite key tadi atau jadi calon dari primary key itu kita pisah menjadikan hasil 3NF. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi 3NF atau 3NF ini terjadi apabila 2NF udah dibentuk dan juga hasilnya itu akan terpisah dari table yang satu menjadi memiliki table jadi ada dua atau lebih, tergantung komposit yang kita temukan ada berapa. Maka di sini dapat tergambarkan 3NF-nya adalah memiliki dua table yang sudah jadi normal. Sebelumnya satu table tapi belum normal, dan untuk menjadi 3NF-nya di sini sudah normalnya ketika dipisah antar kompositnya. Cukup sekian dari penjelasan normalisasi. Semoga tercerahkan. Apabila ada pertanyaan seputar materi normalisasi dan juga bentuk IRD bisa ditanyakan di kolom komentar. Thank you dan enjoy the video.